Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Febri Dahri. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama bahas tentang fitur terbaru daripada aplikasi Zoom Meeting. Pasti kita semua sudah tahu ya, aplikasi yang sering kita pakai untuk meeting. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita mulai. Nah, sebelum kita membahas fitur terbaru daripada aplikasi Zoom Meeting, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan terlebih dahulu. Yang pertama adalah pastikan kita sudah mengupdate atau updatean terakhir daripada aplikasi Zoom Meeting. Oke, bagaimana caranya? Seperti ini, di sini kita sudah membuka aplikasi Zoom. Nah, di sini kita cek dulu apakah aplikasi Zoom Meeting kita sudah up to date. Caranya bagaimana? Nah, setelah kita masuk ke akun Zoom kita, ya, sudah masuk ke aplikasi Zoom-nya, di pojok kanan atas ada avatar akun kita. Kita klik. Nah, di sini kita pilih yang check for updates. Ya, kita klik check for updates. Nah, kalau ada bacaan seperti ini, you are up to date, artinya kita sudah berada pada versi terbaru daripada aplikasi Zoom Meeting. Nah, kalau di sini bacaannya tidak seperti ini, ada dia meminta untuk updatean. Nah, kita pilih ada tombolnya di sini, ada penjelasannya, kemudian di bawah ada tombol update. Nah, kita update terlebih dahulu agar fitur terbaru daripada aplikasi Zoom Meeting-nya bisa kita gunakan. Oke. Kemudian setelah kita update, pastikan update selesai. Kemudian, karena fitur terbaru ini berhubungan dengan breakout rooms, ya, fitur breakout rooms ini sebenarnya bisa digunakan juga pada akun-akun yang free atau tidak berbayar, ya, atau akun-akun unlicensed. Nah, untuk mengaktifkannya, breakout rooms untuk akun yang free, ya, sama saja akun free ataupun license berbayar, kita aktifkan terlebih dahulu. Caranya dengan cara klik di sini ada setting. Kita klik setting, kemudian di bawah ada view more settings. Dia akan pergi ke browser untuk membuka portal web daripada aplikasi Zoom Meeting-nya. Jadi boleh kita close, kita minimize. Nah, seperti ini. Kalau di sini minta login, karena saya sudah login ya. Kalau bagi ya, teman-teman yang belum login, diminta username dan passwordnya, silakan dimasukkan dulu. Kemudian login ke akun web portalnya seperti ini. Nah, di menu setting ini sebelah kiri ada setting, secara otomatis dia langsung masuk ke setting ya. Nah, ini ada menu-menu lagi. Pada bagian meeting, kemudian kita klik in meeting advance. Nah, pada bagian in meeting advance, dia langsung menuju ke breakout rooms. Nah, ini perhatikan kita harus nyalakan atau on. Kalau seperti ini kan off ya. Nah, kita harus geser ke kanan, klik ya, agar menu atau fitur Zoom breakout room-nya bisa tampil di aplikasi Zoom kita. Nah, ini juga jangan lupa di checklist allow host to assign participant to breakout rooms when scheduling ya. Untuk schedule-nya, jadi kita bisa assign partisipannya. Nah, setelah kita nyalakan, dia otomatis langsung tersave ya settingannya. Baru kita kembali lagi ke aplikasi Zoom-nya, kemudian kita coba untuk mulai meeting ya. Seperti ini. Nah, ini saya coba join, masuk ke aplikasi Zoom-nya. Oke, saya tidak perlu nyalakan karena sedang dipakai untuk video ya. Nah, setelah kita masuk seperti ini, nah di sini ada breakout rooms ya. Kita klik. Nah, di sini akan muncul ada 3 pilihan. Yang pertama, sebelum kita milih ininya, pilihannya, kita buat dulu berapa room yang akan kita buat.
Contoh di sini kita ingin membuat 2 atau 3 room ya. Kemudian ini ada pilihan radio button seperti ini. Pilihannya assign automatically. Kalau ini di pilihannya, tandanya partisipan akan secara otomatis masuk ke dalam room secara random ya, atau secara acak. Kemudian kalau assign manually, kita yang menentukan partisipan A, B, C akan masuk ke room 1, 2 atau 3 ya. Kemudian let participants choose room. Nah, inilah fitur terbaru daripada Zoom Meeting ya. Jadi ada pilihan untuk partisipan bisa masuk ke room sendiri. Jadi mereka yang memilih roomnya, bukan host yang memasukkan mereka ke dalam room. Nah, biasanya kan kita kalau misalkan sedang bertugas sebagai host, kita harus memilih si A, si B masuk ke kelas A, B, C, dan seterusnya ya. Nah, kalau dengan ini, jadi partisipanlah yang memilih kelasnya atau roomnya sendiri. Oke, kita klik tombol create. Nah, di sini tinggal kita rename, misalkan kelas 6A, enter gitu ya. Kelas 6B, enter. Kelas 6C, enter. Apapun namanya kita bisa masukkan di sini. Kemudian jangan lupa di sini ada option lagi. Nah, di sini juga dipastikan allow participant to choose room-nya terchecklist ya. Jangan sampai tidak. Kemudian allow juga participant to return to the main room session at any time. Ini sebaiknya kita aktifkan juga ya. Kemudian automatically move all assigned participant into back room, jangan ya, karena kita tidak gunakan ini. Ini tandanya setelah roomnya di open on room, ini untuk yang kita tentukan. Misalkan si A masuk ke kelas 6A, si B masuk kelas 6B, dan si C masuk kelas 6C. Nah, ketika itu di checklist, ketika kita open room, nama yang sudah kita tentukan secara otomatis dia akan pindah tanpa perlu dia klik join room seperti itu ya. Nah, itu jika kita men-setting automatically move all assign. Nah, karena kita ingin memilih siswa yang memilih roomnya, sebaiknya kita tidak aktifkan, kecuali kita tentukan siswa kelas 6B siapa saja, siswa 6C siapa saja, 6A siapa saja. Setelah selesai kita tentukan, kita checklist ini, dan ketika di open all room, semuanya langsung masuk pindah ke room yang sudah ditentukan. Kalau ini fungsinya itu ya, automatically move all assign. Jadi kita tidak gunakan dalam hal ini. Kemudian breakout room close automatically. Nah, ini kita tidak, jangan kita checklist ya, nanti akan diberi waktu 30 menit, sebaiknya jangan, biarkan kita bebaskan waktunya. Countdownnya boleh hitungan 60 detik. Kalau kita udah closing roomnya, dia akan secara otomatis hilang roomnya. Oke. Nah, setelah itu, setelah kita buat roomnya tanpa perlu kita assign siapapun itu ya, tidak perlu kita assign siapa namanya, langsung saja kita open all room. Nah, jikalau kita ingin menambahkan room, kita bisa klik add room atau recreate untuk mengulang kembali membuat room. Ya, kita open all rooms. Nah, setelah open all room, kita tidak bisa add rooms ya. Kita harus close all room dulu kalau ingin menambahkan room. Jadi close all room baru kita bisa tambahkan add roomnya. Oke, kita klik open all room lagi. Oke. Nah, setelah kita klik open all room, tampilan di siswa akan ada menu breakout room untuk memilih kelas mana yang dia mau masuki ya. Jadi ada menu breakout room di siswa. Oke, di sini saya akan coba untuk
join satu akun lagi untuk bisa join ke sini ya. Sebentar. Oke, baik, di sini saya sudah coba masuk ke dengan nama Febri 2 di sini. Nah, kalau ini di tandanya kalau kita harus klik admit jika ada partisipan yang masuk, tandanya pada menu security enable waiting room-nya itu ada checklistnya ya. Kalau ini di checklist, tandanya kita harus admit siapapun yang ingin masuk ke meeting kita. Kalau kita ini nonaktifkan, dia tanpa harus kita admit, secara otomatis dia akan masuk ke ruang meeting kita. Oke, ini sebaiknya saya inikan saja. Ini conditional ya, kapan kita butuhkan enable, kapan kita butuhkan disable. Oke, kita admit yang masuk. Nah, ini sudah ada Febri 2. Saya akan coba lihat di tampilan, masuk ke tampilan daripada partisipan ya. Bagaimana tampilan partisipannya. Oke, sekarang saya sudah di akun Febri 2 sini ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di sini ada menu breakout rooms. Nah, inilah yang anak-anak klik atau partisipan klik. Nah, nanti timbul seperti ini pilihan kita ingin join ke kelas 6A, 6B atau 6C. Jadi kalau saya cobakan di sini klik join ya, di sini nggak ada optionnya ya, karena saya sebagai partisipan dalam breakout-nya tidak ada optionnya. Saya hanya bisa join. Misalkan kelas 6A saya join. Join kelas 6A, yes. Nah, setelah join saya akan masuk ke saya sudah berada di kelas 6A. Oke. Nah, cara keluarnya ya kita tinggal bisa choose breakout room atau pilih kelas lagi atau leave room. Leave breakout room atau leave meeting, kita klik leave breakout room. Nah, kita sudah ada. Oke, baik teman-teman, itu tadi bagaimana cara kita menyeting breakout rooms dengan mengallow participant to choose their rooms. Oke. Nah, jika ada trouble seperti misalkan ada beberapa partisipan yang tidak tampil breakout rooms-nya, jadi mereka tidak bisa untuk masuk ke kelas yang sudah di open atau room yang sudah di open. Nah, disinilah tugas host untuk bisa mengassign ya atau memasukkan mereka ke dalam kelas atau room yang semestinya. Oke, jadi tidak apa-apa jika ada beberapa siswa atau akun partisipan yang belum bisa masuk atau join ke ruangan mereka, bisa dibantu dengan host ya. Itu saja teman-teman, semoga bisa bermanfaat dan bisa kita gunakan sama-sama. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Kecil bagi kita, simple bagi kita, tapi bisa berarti, bermakna, dan luar biasa bersama. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.